Halo guys, balik lagi bersama gue Mike. Dan kali ini gue akan ngebahas film yang berjudul The Room yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berkisah tentang dua pasangan yang menemukan sebuah ruangan ajaib, yang dimana kalau kamu minta sesuatu pasti akan dikabulkan nih, baik itu benda mati maupun benda hidup. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung aja nih masuk ke dalam videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, kalau begitu nggak perlu lama-lama lagi. Gue Mike, langsung aja ke videonya. Let's go. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan dua tokoh utama. Mereka adalah sepasang suami istri yang baru saja pindah ke rumah baru mereka. Suaminya ini bernama Matt. Dia adalah seorang seniman dan istrinya bernama si Cat. Cat adalah seorang penulis yang sangat hebat. Karena baru saja pindah, mereka pun membereskan barang-barang yang ada di rumah itu. Bisa dibilang Matt dan Cat ini adalah pasangan yang sangat serasi. Bisa kita lihat ketika mereka saat membereskan rumah tersebut. Nah, ketika mereka membereskan rumah itu, tiba-tiba Matt pun menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Dia lalu membuka ruangan itu dengan kunci yang telah mereka temukan. Bersama dengan istrinya, Matt pun mencari tahu ada apa di dalam ruangan tersebut. Ketika ia masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba lampu di sekitar mengalami lonjakan tegangan dan menjadikan sebuah ruangan itu berkedip. Matt pun yang merasa ada kerusakan pada listrik di rumah itu, dia pun memanggil teknisi listrik. Nah, ketika teknisi ini telah sampai, mereka pun memeriksa kondisi listrik di rumah itu. Dan alangkah kagetnya, mereka menemukan sebuah rangkaian listrik yang sangat tidak biasa, seperti sebuah mesin yang sangat tua. Karena teknisi ini tidak sanggup memperbaiki listrik yang ada di rumah itu, dia pun izin pamit. Tapi sebelum pamit, dia pun memberitahu Matt tentang kejadian di dalam rumah itu. Nah, dulunya itu rumah ini ada pemiliknya. Pemiliknya itu sepasang suami istri. Namun mereka harus mati di dalam rumah itu karena dibunuh oleh anaknya. Matt yang mendengar hal itu langsung menjadi penasaran. Ia lalu mencari informasi lebih detail tentang kejadian yang ada di rumah itu. Di internet, Matt menemukan semua yang dicari tentang rumah itu. Dan ternyata di rumah ini pernah mengalami insiden yang sangat tragis. Pasangan suami istri dibunuh oleh anaknya. Dan si pembunuhnya itu bernama si John Doe. Karena dianggap memiliki gangguan mental, John Doe lalu ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Di malam harinya, Matt yang sedang galau lalu melukis wajah dari pembunuh itu. Entah kenapa tiba-tiba Matt terinspirasi untuk membuat sketsa wajah dari pembunuh itu. Kemudian Matt menenangkan pikirannya dan pergi ke ruangan misterius tersebut. Ketika minumannya telah habis, Matt yang tengah mabuk lalu meminta sebotol lagi nih. Tapi tiba-tiba lampu pun mulai redup. Ketika lampu mulai kembali menyala, Matt dikejutkan karena muncul sebotol minuman yang sebelumnya dia minta nih. Nah, keesokan harinya, Cat yang baru bangun dari tidurnya mendatangi Matt ke ruangan misterius tersebut. Cat yang sangat kaget karena tiba-tiba ruangan tersebut banyak sekali barang-barang yang sebelumnya tidak ada di rumah ini. Seperti lukisan langka dan perabotan lainnya. Ternyata semua barang itu adalah permintaan Matt yang diucapkan di dalam ruangan ajaib. Matt lalu menyuruh Cat untuk meminta keinginan Cat. Cat yang sedikit ragu pun langsung meminta sejumlah uang. Namun tidak lama kemudian lampu pun berkedip dan setelah itu Matt pun memperlihatkan uang yang diminta Cat. Karena penasaran, Cat pun langsung meminta uang dengan nilai yang sangat banyak. Ketika lampunya berkedip lagi, tiba-tiba permintaan si Cat pun terkabul kembali. Uang yang diminta Cat itu muncul di hadapannya. Karena sangat heran, Cat pun menjadi sangat takut. Matt lalu memberitahu Cat bahwa mereka harus menikmatinya karena ruangan ajaib ini bisa memberikan apapun yang ia minta. Mereka pun mulai meminta barang satu persatu, mulai dari meminta uang dengan nilai yang sangat banyak, pakaian mewah, perhiasan mahal, dan barang-barang mahal lainnya. Hari demi hari pun mereka lalui. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk bersenang-senang dengan ruangan ajaib tersebut. Mereka berpesta dan melakukan hal-hal gila yang tidak pernah bisa mereka lakukan. Tidak hanya berpesta, aktivitas mereka di dalam rumah ini pun tidak luput dari ritual mantap-mantap tersebut. Mereka sangat menikmati hidup mereka, dan itu berkat ruang ajaib tersebut.
Hingga suatu hari, ia merasakan hal yang menjadi jenuh karena semua keinginannya telah dicapainya dan tidak ada lagi sesuatu yang bisa diinginkannya kembali di dunia ini. Sebagai suami yang baik, Matt pun langsung menghibur istrinya. Matt berencana untuk memiliki anak bersama. Namun, Kate sangat takut nih karena setiap kali mereka berusaha memiliki anak, Kate selalu mengalami keguguran. Kate yang trauma menjadi sangat marah kepada Matt atas permintaannya tersebut. Matt yang merasa galau pun dia langsung keluar untuk menenangkan pikirannya sejenak. Nah, ketika Matt kembali ke rumahnya, dia terkejut nih karena Kate sedang bersama seorang bayi. Ternyata dia telah meminta bayi itu dari ruangan ajaib. Kate lebih memilih jalan pintas untuk memiliki anak, namun di sini Matt tidak setuju. Kate menempuh jalan itu. Dan apa yang dilakukan Kate tersebut adalah sebuah kesalahan. Karena tidak setuju dengan jalan pintas tersebut, mereka pun langsung menuju ke ruangan ajaib tersebut dan berencana untuk menghilangkan bayi tersebut. Namun Kate tidak tega nih untuk melakukannya. Karena Matt yang tidak tega dengan istrinya tersebut, ia pun keluar dan membiarkan istrinya bersama bayinya tersebut. Karena sangat penasaran, Matt pun lalu mencari tahu tentang ruangan ajaib itu. Matt pun pergi dengan sejumlah uang yang dia dapati di ruangan ajaib tersebut. Dia berencana menemui si Jondu, pria yang membunuh kedua orang tuanya di rumah ini. Nah, sesampainya di rumah sakit jiwa, Matt pun akhirnya berbicara dengan si Jondu. Ternyata si Jondu sangat mengetahui tentang ruangan itu, bahkan fakta sesungguhnya yang ada di ruangan itu. Namun di sini Jondu tidak memberikan rahasianya. Si Jondu hanya memberi Matt sebuah saran. Dia menyuruh si Matt segera pergi dari rumah itu sebelum ada yang terlambat. Matt yang tidak puas dengan jawaban si Jondu, dia pun pergi dari sana. Ketika mereka membayar BBM dengan jumlah uang yang dapat dari ruangan ajaib tersebut, dia akhirnya terkaget-kaget. Uang tersebut menjadi debu. Matt pun mulai curiga nih, karena ada yang tidak beres cuy. Dengan ruangan ajaib tersebut, dia langsung menguji beberapa barang dan mengeluarkannya dari rumah tersebut. Seperti uang dan lukisan. Dan ternyata semua barang yang berasal dari rumah itu akan menjadi debu atau mengalami penuaan yang sangat cepat. Hal itu berlaku untuk semua benda, baik benda mati ataupun benda hidup sekalipun. Singkat cerita, ketika Kate akan membawa bayinya itu keluar rumah, Matt pun mencoba untuk memperingatinya. Namun si Kate ini tetap ngotot untuk membawa bayi itu keluar dari rumah ini. Dan setelah keluar beberapa saat, tiba-tiba bayi itu pun mengalami penambahan usia yang sangat cepat. Anak itu berubah menjadi anak usia sekitar 7 tahunan akibat termakan usia karena dia berada di luar rumah itu. Dan jika dibiarkan secara berlama-lama, anak itu akan berubah menjadi debu. Di sini mereka pun harus mengurus anak itu, dan anak itu diberi nama oleh si Kate dengan sebutan Saint. Setiap harinya, Kate mencoba untuk mengajari Saint, sehingga kedekatannya seperti seorang anak dan ibu yang semakin erat. Namun si Matt yang tidak menginginkan keberadaan anak itu, dia tidak memperdulikannya. Setiap kalinya dia keluar rumah, Kate selalu melarangnya dengan suatu alasan anak umur segitu belum bisa untuk keluar rumah. Saint begitu dekat dengan si Kate karena hari-harinya dihabiskan di dalam rumah. Saint pun menjadi tahu semua isi ruangan dalam rumah itu. Hingga suatu hari, Saint masuk ke dalam ruangan ajaib tersebut dengan diam-diam. Dia tahu kalau ruangan itu mengabulkan semua permintaannya. Dan tiba-tiba, Matt dan Kate pun membuka ruangan itu dan melihat Saint berada di dalam ruangan itu. Mereka sangat kaget karena si Saint membuat ruangan itu seperti berada di luar rumah. Dan ternyata imajinasi si Saint ini sangat luar biasa. Karena si Matt takut hal aneh akan terjadi, ia pun segera mengeluarkan Saint dari sana. Dan tak lama dari itu, telepon pun berdering. Dan ternyata ia ditelepon oleh si Jondu. Matt pun segera mengambil telepon itu dari si Saint. Nah, di sini si Jondu memberitahu fakta sebenarnya tentang rumah itu. Nah, sebelumnya kedua orang tuanya tewas di rumah itu. Kedua orang tuanya itu adalah pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki anak. Orang tuanya itu lalu meminta anak pada ruangan ajaib itu. Dan anak tersebut adalah si Jondu. Jondu adalah anak yang juga berasal dari sebuah permintaan di dalam ruangan itu, sama seperti Saint.
Matt pun menanyai tentang si John mengapa ia bisa bertahan di luar ruangan. Si John pun lalu memberitahu Matt akan rahasianya. Jika barang yang berasal dari ruangan itu ingin bertahan dan menjadi bagian dari dunia ini, maka orang yang memintanya harus mati terlebih dahulu. Nah, itulah mengapa kedua orang tua si John Doe ini mati di rumah tersebut. Kedua orang tuanya tersebut ingin si John Doe ini hidup bebas seperti manusia normal pada umumnya. Setelah terjadi pembunuhan tersebut, si John Doe pun akhirnya hidup bebas dan bisa keluar dari rumah itu tanpa takut termakan usia. Dan tak lama dari itu pun, ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena disangka telah menjadi seorang psikopat karena telah membunuh kedua orang tuanya. Nah, begitu juga dengan si Shane. Jika mereka ingin si Shane menjadi bagian dari dunia ini, maka Kate dan Matt harus meninggal duluan. Mendengar obrolan itu, mereka pun menjadi sangat frustasi. Lalu ia pergi dari rumah itu dan mencoba untuk bunuh diri agar si Shane yang sangat ia cintai bisa hidup bebas nih. Namun tiba-tiba si Kate menjadi ragu. Ia pun mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Kate pun kembali pulang. Matt yang khawatir dengan Kate, dia langsung memeluk istrinya untuk mengurangi rasa gundah yang telah mereka rasakan dalam beberapa hari terakhir. Akhirnya mereka pun melakukan ritual mantap-mantap lagi. Dan alangkah sialnya, ritual tersebut diintip oleh si Shane. Shane ini masih bocah dan ia mulai merasakan sesuatu atas pemandangan tersebut. Perlahan dia pun mulai terobsesi dengan si Kate karena si Shane ini ingin menjadi dewasa dan merasakan apa yang telah ia lihat. Ia pun pergi keluar rumah keesokan harinya. Matt dan Kate pun menemui Shane karena telah menjadi sangat dewasa. Shane sangat cemburu karena si Kate melakukan ritual mantap-mantap dengan si Matt. Ia pun mencoba untuk membunuh si Matt. Perlahan Shane pun dibujuk oleh si Kate dan akhirnya Matt pun mencoba untuk mengambil pistol yang ada di tangan si Shane. Karena tidak sengaja menjatuhkan si Kate, ia pun harus pingsan karena kepalanya terbentur dengan lantai. Pergelutan pun dimulai antara si Matt dan si Shane. Setelah itu Kate pun terbangun dari pingsannya. Matt yang berada bersama Kate mengatakan kalau dia telah membunuh si Shane. Kate pun menjadi sedih dan perlahan merelakan anaknya tersebut. Ketika mereka sedang makan bersama si Kate, Kate melihat ada yang aneh nih pada si Matt. Dan akhirnya Kate pun menyadari kalau si Shane ini telah menyamar menjadi si Matt. Ternyata mereka sedang berada di dalam ruangan ajaib. Dan rumah ini adalah hasil imajinasinya yang dibuat oleh si Shane. Shane pun mencoba untuk melakukan ritual mantap-mantap secara paksa kepada si Kate. Dan di sini si Matt terbangun dari pingsannya dan menyadari kalau istrinya telah dibawa Shane ke dalam ruangan ajaib. Karena ruangan itu dikunci oleh si Shane, Matt pun mencoba untuk menerobos ruangan itu dengan menghancurkan dinding yang berada di ruangan ajaib tersebut. Dan alangkah kagetnya, ia menyadari bahwa ruangan ini telah disulap menjadi suasana seperti di luar. Ketika Matt bertemu dengan istrinya, Kate pun menjadi sangat bingung karena ada dua Matt. Di sana salah satunya ada yang asli dan ada yang palsu. Kate yang telah mengetahui mana yang palsu, dia langsung mendorong Shane sampai jatuh. Dan Shane merubah penampilannya seperti wujud aslinya. Namun ketika Matt dan Kate akan keluar rumah, ternyata si Shane telah membuat ruangan itu mirip seperti labirin sehingga mereka berdua susah kabur nih. Di sini mereka pun beradu imajinasi. Matt dan Kate akhirnya berhasil mengelabui Shane dengan membuat replika dari dirinya sendiri agar si Shane semakin bingung dengan kejadian itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil membuat Shane keluar dari ruangan itu. Dan ketika Shane akan menyerang Matt, di sini Matt berhasil membawa Shane keluar dari dunia nyata. Dan karena Shane adalah bagian dari ruangan ajaib, dia tidak akan bisa bertahan sehingga membuat Shane termakan usia. Dengan sangat cepat, akhirnya Shane pun hancur menjadi debu. Singkat cerita, 1 bulan kejadian itu, Kate dan Matt pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan beristirahat di sebuah motel. Namun ketika Matt telah kembali dan membawa kopi, mereka berdua terlihat saling menatap karena Kate memperlihatkan sebuah test pack dan hasilnya positif. Dari ekspresinya kita bisa berasumsi nih bahwa si Kate tengah kebingungan karena setelah dia melihat test pack, tak berapa lama lampu di dalam ruangan itu menjadi berkedip yang menandakan dia masih berada di ruangan ajaib tersebut. Bisa jadi apa yang terjadi sebelumnya itu adalah hasil rekayasa si Shane. Dan film pun tamat. Hal yang kita bisa pelajari adalah sesuatu yang instan adalah hal yang sangat tidak mungkin di dunia ini.
Jika kita mendapatkan secara instan, dengan instan juga hal itu akan hilang. Sekian dulu dari gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.